Bisa kembali bersama kami dalam Berita TVMO. Salah satu sekolah bergengsi di Tangerang Selatan yaitu Perguruan Islam Ruhama atau Lab School of UHAMKA. Setiap tahunnya dari TK, SD, SMP hingga SMK selalu meraup ribuan murid. Seperti apa profil dari Perguruan Islam Ruhama khususnya tingkat sekolah menengah pertama? Berikut profil selengkapnya untuk Anda. Perguruan Islam Ruhama merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di kawasan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Perguruan Islam Ruhama ini menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan mulai dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas, hingga sekolah menengah kejuruan. Ruhama hadir di tengah-tengah masyarakat berkat seorang wanita hebat bernama Zakia Derajat. Beliau mempunyai keinginan pendidikan anak-anak di lingkungan perguruan ini dapat terpenuhi dengan baik, khususnya pendidikan agama Islam. Maka berdirilah sebuah lembaga pendidikan Ruhama pada tahun 1987. Pada awal 2018 merupakan awal dari perubahan manajemen pendidikan pada lembaga ini, yaitu UHAMKA atau Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. UHAMKA hadir untuk menjadi penguat pendidikan pada lembaga ini, sekaligus sebagai pendukung dalam peningkatan kualitas sistem belajar dan mengajar pada Perguruan Islam Ruhama. Perguruan Islam Ruhama pun mempunyai visi dan misi yang sangat baik bagi siswa-siswi Ruhama. Visi Perguruan Islam Ruhama adalah menjadi perguruan Islam berkemajuan yang menghasilkan lulusan unggulan dalam kecerdasan spiritual, intelektual, sosial, dan berjiwa patriotik. Misi dari perguruan Ruhama adalah 1. Melakukan integrasi keilmuan sebagai upaya pembentukan kecerdasan spiritual. 2. Melaksanakan proses pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, gembira, dan berbobot sebagai upaya pembentukan kecerdasan intelektual. Dan ketiga, menanamkan sikap simpati dan empati terhadap sesama sebagai upaya pembentukan kecerdasan sosial. Dan misi keempat adalah menanamkan nilai Pancasila, cinta NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai upaya pembentukan jiwa patriotik. Didirikannya Perguruan Islam Ruhama pun mempunyai tujuan yang sangat baik bagi siswa-siswi Ruhama, diantaranya adalah melaksanakan proses pembelajaran secara tertib, laksana kegiatan tadarus dan tahfidz Al-Quran, dan terakhir, meraih nilai tertinggi dalam setiap kegiatan penilaian dan juga ujian nasional. Di Perguruan Tinggi Islam Ruhama menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan mulai dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas, hingga sekolah menengah kejuruan. Tapi kita kali ini akan membahas SMP-nya terlebih dahulu atau Sekolah Menengah Pertama Islam Ruhama. SMP Islam Ruhama berada di Komplek Yayasan Perguruan Islam Ruhama, tepatnya di Jalan Tarumanegara, Cirende, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten. SMP Islam Ruhama diresmikan pada 17 Juli 1987 dan SMP Islam Ruhama ini sudah berakreditasi A. SMP ini didirikan pada tahun 1987 dengan SK pendirian nomor 490-L02-E88 pada tanggal 5 Juli 1988. Sejak tanggal tersebut, SMP Islam Ruhama sudah meluluskan 28 angkatan lebih dan 3 kali diakreditasi ulang dengan status terakreditasi dalam kelompok A. SMP Islam Ruhama juga mempunyai visi misi yaitu unggul dalam pengetahuan ilmu dasar yang berorientasi pada penguasaan iptek dengan landasan IMTA untuk menciptakan generasi yang islami. Misinya adalah mendidik siswa sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang dilaluinya. Yang kedua adalah menambah wawasan keislaman dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mempraktikkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Dan misi keempat adalah mengembangkan minat bakat sesuai potensi yang dimiliki siswa ataupun siswi. Sejak tahun 1987, tepatnya tanggal 17 Juni, tanggal 17 Juli ya, kita berdiri. Nah kemudian pada saat itu kita menerima siswa angkatan pertama itu 112 orang. Karena tempatnya tidak ada, maka yang 112 orang itu dibagi 2 kelas. Jadi sekelasnya itu sekitar 56, begitu padat kan. Memang walaupun padat memang kelasnya cukup luas, waktu itu sekitar 10 kali 7. Tapi itu cukup padat karena memang jumlahnya 56. Nah dalam perjalanannya ini kita sudah kurang lebih dari tahun 87 sampai tahun 2020 sekarang, ya hampir 33 tahun ya, 33 tahun ini perjalanan SMP Islam Ruhama.
eh, banyak hal-hal semua yang telah dicapai oleh SM Islam Ruhama, baik itu alumni dari Ruhama maupun juga ketika dia masih belajar di SM Ruhama. Nah, kita ini penekanannya kepada bagaimana membina karakter ya sejak awal. Oleh karena itu beda antara SMP Ruhama dengan SMP lain. Karena di SMP Ruhama itu pembelajaran agamanya, materi agamanya itu cukup banyak. Kita kenal di sini mungkin ada pelajaran fikih, Al-Quran, hadis, kemudian akidah, akhlak, tarikh, tambah lagi dengan bahasa Arab, dan mulai tahun ini ada itu tahfiz, pelajaran tahfiz yang masuk dalam intrakurikulum. Jadi kalau biasanya kan kalau tahfiz di ekstra, sekarang dimasukin ke intra. Ini yang ada di SMP Ruhama. Kemudian beberapa tahun kemudian terus sampai status kita saat ini sudah beberapa kali itu diakui dan disamakan, sudah disamakan beberapa kali. Kemudian sekarang itu akreditasi kita sudah A. Jadi kita akreditasi ini yang kedua, yaitu dulu A, sekarang alhamdulillah A juga. Dan tentu saja di samping itu juga murid-murid kita itu dalam perjalanan sejarahnya memang ada turun naik. Tapi secara umum standar ya, jumlah muridnya standar. Ada turun naik sedikit. Nah, jumlah guru juga di kita ini ada sekitar 24 guru. Dan alhamdulillah ini waktu berdiri sampai tahun 2017 akhir kalau tidak salah, itu memang masih dikelola oleh Yayasan Profesor Dr. Zakia Darajat. Nah, ketika tahun 2018 yayasan ini diambil alih atau dikelola oleh UHAMKA. Ya. Jadi sekarang ini di sini ada direkturnya yaitu Pak Dr. Endang Surahman maksud saya, Dr. Endang Surahman. Dan kita saat ini jumlah siswanya sekitar 330, terdiri dari 12 lokal. Tentu saja dalam proses pembelajarannya kita juga masih banyak membutuhkan hal-hal lain yang berkaitan dengan suksesnya pembelajaran, misalnya kebutuhan yang berkaitan dengan teknologi, yaitu misalnya komputer masih kurang untuk UNBK. Kita masih baru punya 44, itu baru artinya kalau ada UNBK untuk jumlah 4 kelas itu bisa lakukan untuk 3 sesi. Sekarang tahun kemarin juga 3 sesi, sekarang masih 3 sesi. Belum sampai bisa kita laksanakan dalam 2 sesi, apalagi 1 sesi. Hanya kemudian memang persoalannya kalaupun kita tambah juga kita harus menyediakan tempat yang banyak. Ya, tapi kan memang oleh karena itu kita masih bertahan pada angka 44 komputer supaya tidak menyita tempat yang banyak. Gitu. Ya, risikonya tentu saja tadi kegiatan UNBK ini atau simulasi yang baru saja dilaksanakan pada hari kemarin dan hari ini itu dilaksanakan dengan 3 sesi. Itu sejarah mungkin singkat berkaitan dengan SMP Islam Ruhama. Yusrina Nurul, Rosalia Suciati memberitakan dari Tangerang, Banten.